Shalom Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan salam sukacita. Pada hari ini, Senin 26 September 2022, bersama saya Hendry, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46-50. Renungan hari ini saya beri judul Sederhana dan Tulus Seperti Seorang Anak Kecil. Saya terkesan dengan ayat 48 dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Melalui bacaan hari ini, saya melihat perjalanan iman para murid yang juga terus berproses. Pada masa itu, para murid berdebat mengenai yang terbesar di antara mereka, memikirkan siapa yang paling hebat. Tidak mau disaingi, mereka juga mencegah orang lain mengusir setan demi nama Yesus. Sebagai manusia, nampaknya secara diam-diam mereka memperebutkan popularitas di antara mereka. Dalam bacaan hari ini, sikap Tuhan Yesus sebagai guru menjadi teladan bagi saya. Tanpa menghakimi para murid, Tuhan memberikan contoh dengan menempatkan seorang anak kecil di sampingnya dan memberikan pengajaran kepada para murid. Yesus mengatakan, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dia yang terbesar." Dengan menempatkan seorang anak kecil di pangkuannya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hendaknya kita bersikap tulus dan sederhana seperti seorang anak kecil. Terkadang ada hal-hal yang justru terlewat dari perhatian kita, termasuk para murid pada masa itu. Seringkali kita disibukkan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, sehingga kita lupa yang terpenting adalah niat hati kita untuk mewartakan kerajaan Allah dan menjadi bukti kasih Allah dalam tindakan kita. Hal ini jauh lebih penting. Seperti seorang anak kecil yang melambangkan kesederhanaan dan ketulusan. Sungguh tidak baik kalau para murid berebut menjadi yang terbesar, karena kekuatan para murid tidak berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari Allah. Melalui bacaan Injil hari ini, saya diingatkan, seringkali dalam hidup ini, kita menginginkan menjadi yang terbaik, baik itu di pekerjaan, organisasi, maupun pelayanan, yang justru membuat kita kehilangan fokus terhadap visi Tuhan dalam hidup kita. Ada satu pengalaman di mana saya pernah merasa tidak mampu untuk menerima tanggung jawab sebagai koordinator Komsel di awal-awal pelayanan saya. Saya merasa bahwa saya belum punya pengalaman dan pemahaman yang cukup. Justru di masa-masa ini, saya merasa karya Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Di luar dugaan, dengan segala keterbatasan, saya justru merasa Tuhan terus membantu dan menyediakan teman-teman yang mendukung di dalam pelayanan saya di dalam Komsel. Justru dari teman-teman, saya banyak belajar. Tuhan sediakan teman yang biasa melayani sebagai singer. Tuhan sediakan teman-teman yang bisa membawakan firman atau renungan, sehingga Komsel bisa berjalan dan menjadi sarana bertumbuh iman bagi kami hingga sekarang. Melalui pengalaman ini, saya semakin menyadari bahwa semua bukan karena kekuatan kita, melainkan semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memampukan. Bro and Sis, sebagai refleksi kita, marilah kita merenungkan, masihkah kita mengejar pengakuan dan popularitas dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan? Bro and Sis, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus setia melayani-Mu dan memiliki hati yang tulus seperti seorang anak kecil, sehingga apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi bukti kasih-Mu. Kami mau untuk selalu dibentuk. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro and Sis. Salam sukacita.